Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wa ni'matillah wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa hadir di kajian perdana bulanan ini. Kemudian jangan lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islam, ya, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ini adalah kajian bulanan perdana di Kamata yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Intelektual Saudara Nurpala dari Angkatan 4 yang bertemakan buku. Tentang bukunya Sadek dekat Alina tentang buku. Saya ingin bercerita tentang buku, ya. Saya pengalaman buku, saya baru sekarang ini jatuh cinta kepada buku. Ternyata buku itu tidak pernah membuat saya kecewa ataupun sedih, dan dia selalu berjanji, itu pun selalu ditepati. Ganti moderator dengan isinya gitu. Tidak seperti dia jam kemudian yang selalu yang selalu berdusta yang bikin sakit hati. Atuh pinah hati berdusta wae pi. tapi tersangka. Buku itu adalah namanya. Buku itu liburan termurah yang bisa dibeli. Buku itu adalah motor, mobil, kereta api, pesawat, dan orang saja. Ke luar negeri bisa dengan baca buku bisa. Tahu adat istiadat luar negeri dengan baca buku bisa. Tidak perlu kita pergi ke sana. Nah, mungkin akan lebih jelas nanti akan disampaikan oleh saudara kepala. Terima kasih ya sudah datang, sudah bisa menyempatkan waktunya. 100 orang lebih ternyata. Untuk bisa hadir di kajian. Coba yang di belakang suaranya kedengaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran bi ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Puji syukur tak lupa kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala karunia beserta telah memberikan apa yang kita butuhkan dengan kudroh serta irodahnya. Kudroh itu adalah, kalau dilarapkan kepada manusia, kudroh itu memiliki arti kemampuan. Namun ketika disandingkan dengan nama Allah, tentu tidak pas menggunakan kemampuan untuk Allah. Berarti di samping itu Allah memiliki sesuatu yang tidak Allah mampu. Maka dalam Al-Quran kita ketika menemukan kalimat kudroh, biasanya di akhir ayat dengan kalimat bentuknya qadir. Qadir itu kudroh, sering diartikan maha kuasa. Sedangkan inayah adalah pertolongan Allah. Tentu tanpa kemahakuasaan Allah gitu, dan pertolongan Allah kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Seperti yang telah dijadwalkan beberapa minggu ke belakang, kebetulan saya diberi amanah untuk mengisi kajian pada minggu ini oleh saya sendiri. Intelektual. Kebetulan domisilinya ada di Cipatat. Saya memilih tema buku. Sebetulnya saya memikirkan terlebih dahulu apa yang saya akan bahas. Namun setelah saya lihat bidang intelektual itu mungkin tidak bisa dilepaskan dari yang namanya buku. Karena sumber ilmu selain dari guru yaitu buku. Mungkin kita sering mendengar bahwa buku adalah jendela dunia seperti yang dikatakan tadi. Namun kadang kita lupa dan kadang kita tidak mempercayainya secara keseluruhan. Maksudnya ketika kita mendengar, bahkan kalimat itu kalimat yang memang sangat sering kita dengar.
dari SD kita sudah mendengarnya bahwa buku adalah jendela dunia. Namun seolah kita tidak percaya gitu bahwa memang buku itu betul-betul. Apa buktinya? Ya sekarang gitu. Berapa banyak buku yang kita baca dalam satu minggu. Ketika orang-orang Australia memiliki program satu minggu harus baca satu buku untuk anak di usia sekitar SD. Nah kita gitu, usia kita kan sudah usia kuliah gitu. Namun target baca buku kita mungkin dibilang satu minggu, kadang-kadang tidak gitu. Nah di sini saya akan sedikit membahas, mungkin pembahasan ini akan kita realisasikan gitu di Ikamata. Jadi apa yang menjadi tema pada kajian, semoga itu bisa kita aplikasikan kepada anggota Ikamata minimal seperti itu. Namun sebelumnya ini bukan pengawasannya, jangan tapi kayak gitu ya merenung gitu sampai enjoy balik ngopi. ya. Ternyata balik ngopi. Seperti yang kita ketahui ya pada zaman sekarang bahwa buku itu adalah lembaran-lembaran yang ditumpuk kemudian diapit oleh dua sampul gitu. Namun sebelum itu, zaman dulu kita mundur ke belakang, buku itu tidak seperti itu. Di sini saya membawa tema buku dengan mengambil sebagian dari Google dan sebagian lagi dari Mbah Google. Nah, jadi saya mengambil berbagai macam sumber dari berbagai macam sumber. Menggembur mengkipri. Mengambil berbagai macam sumber. Saya mengeprint hingga menjadi 8 kertas. Ada istilah ulama ikhtisar namanya. Ikhtisar itu ringkasan. Jadi ada ulama yang membuat ringkasan, ada yang mabsutoh. Mabsutoh itu sebuah karya kecil yang dikembangkan. Misalkan ikhtisar itu seperti Ustaz Aceng membuat kitab Al-Muyassar, kitab Nahwu. Kitab itu disebut Al-Muyassar karena itu teh kitab asalnya mah seperti Jami'ud Durus. Bukunya kan kita tahu tebalnya seperti apa. Namun di tangan ulama kita bisa menjadi seperti buku catatan. Itu disebut ikhtisar. Adapun mabsutoh yaitu buku kecil, mungkin yang kecil atau besar, lebih besar lagi, seperti misalkan kitab Bukhari, Imam Bukhari, hadis-hadisnya. Atau kitab Bulughul Maram yang ada 1596 hadis kalau tidak salah, menjadi disarah oleh salah seorang ulama. Itu menjadi mabsutoh. Maka di sini saya membawa ikhtisar dari sumber-sumber Google, kemudian di print. Nah nantinya saya akan menjelaskannya dengan ikhtisar kembali. Jadi dari ringkasan ini saya akan lebih meringkasnya seperti itu. Mundur ke belakang tentang sejarah buku. Buku itu pada awalnya dikatakan muncul di Mesir pada tahun 2400 sebelum Masehi, yang terbuat dari papirus. Papirus itu tumbuhan sejenis alang-alang yang banyak tumbuh di pesisir di sisi Sungai Nil. Nah, si papirus itu menjadi bahan dasar dari pembuatan buku, sehingga digunakan oleh orang-orang zaman dulu, yang dipanjangkan sehingga sekarang ada peninggalannya di British Museum di London. Ada papirus kertas yang panjangnya 40,5 meter di sana. Itu sejarahnya. Kemudian di Cina ada yang disebut buku tapi terbuat dari lidi, tapi bukan lidi sapu lidi. Lidinya itu seperti kayu ataupun bambu yang berukuran sekitar 2 cm atau 3 cm, yang panjangnya seperti buku dan diikat menjadi satu. Nah, diikat menjadi satu. Nah, itu yang menjadikan mengapa tulisan Cina itu vertikal gitu, dari atas ke bawah. Kemudian di Indonesia ada buku yang terbuat dari lontar. Itu ada beberapa macam. Di India pun ada kertas yang kalau saat ini disebut kertas gitu. Cuman dibuat dari
kulit domba. Itu adalah sejarahnya. Kemudian bagaimana kaitan buku dengan para ulama? Banyak ulama terkenal seperti Tsa'alabi, kemudian Imam Nawawi, dan Imam Ibnu Taimiyah. Mereka sangat gila buku. Bahkan kakek Imam Ibnu Taimiyah menyempatkan untuk apa ya? Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk membaca, bahkan ketika dia masuk ke tempat buang air pun dia meminta kepada ayah Ibnu Taimiyah, bacakanlah bagiku halaman sekian dan keraskanlah sehingga aku dapat mendengarkannya. Itu di tempat buang air itu. Saking mereka gila buku katakan. Ada sebuah kitab namanya Qimatul Zaman 'indal Ulama. Qimah itu artinya taman itu nilai, ataupun bisa diartikan juga natijah, nilai atau harga. Maka kita bisa mengartikan kitab itu harga waktu bagi ulama, nilai waktu bagi ulama. Ketika kita dulu banyak mendengar bahwa waktu itu adalah uang, itu kita beri judul Qimatul Zaman Indah Pebisnis, mungkin kita bisa mengatakannya seperti itu. Tapi pandangan ulama mengatakan bahwa waktu adalah ilmu. Pebisnis mengatakan waktu adalah uang. Nah, dari sini memang cukup berbeda pandangan ulama, sehingga ketika mereka dalam WC pun meminta dibacakan. Bahkan ada ulama yang bernama Sa'lab, Ahmad bin Yahya, Ahmad bin Yahya. Dia adalah seorang ulama yang mati karena membaca, sebabnya itu karena membaca. Ada kisah menarik yang kita bisa ambil dari beliau. Bahkan ketika dia diundang untuk menghadiri pernikahan, dia memberikan syarat kepada orang yang mengundangnya. Saya akan datang kalau misalkan di kursinya itu disediakan meja, sehingga dia dapat membaca sambil makan. Jadi dia tidak membuang waktunya sia-sia. Seperti yang saya katakan tadi, beliau mati disebabkan karena membaca. Ketika dia berjalan di suatu jalan, karena pendengarannya sudah terganggu, ada kuda yang lewat. Namun karena pendengarannya itu kurang jelas dan memang sudah tua, dia tidak mendengarnya sehingga tertabrak gitu. Dia mandul mah tertabrak oleh kuda gitu. Tertabrak oleh kuda sehingga dia jatuh ke suatu lubang dan dia mengeluhkan dia itu sakit kepala. Dan besok harinya dia meninggal. Dia meninggal karena baca buku. Berbeda dengan zaman sekarang, kita memang mendengar satu kisah seorang meninggal karena menggunakan gawai di jalan misalnya. Kan memang ada gitu. Membaca WA gitu ya. Cuman ya memang berbeda. Maka ada suatu perkataan, ada seorang yang bertanya kepada seorang guru. Wahai guru, bagaimana interaksi seorang dengan Quran pada zaman dulu? Maka dia berkata, ya seperti kalian berinteraksi dengan gawai kalian pada saat ini. Itu menunjukkan bahwa betapa lekatnya mereka dengan Quran dan buku, dan betapa lekatnya kita dengan gawai kita gitu. Nah, itu diantara kisah-kisah menarik yang kita bisa ambil dari apa yang dilakukan ulama. Dan masih banyak lagi kita bisa membukanya di sebuah buku yang berjudul Qimatul Zaman Indal Ulama. Kemudian kita persingkat karena ini ikhtisar. Kita pernah mendengar kisah Tartar yang dipimpin Hulagukan ketika menaklukkan Baghdad. Ketika ingin menyeberang sungai Tigris, karena kan sungai Tigris itu lebar terus dalam, yang kedalaman dan luasnya hampir sama dengan sungai Nil. Dia menyeberang ke seberang menggunakan buku sebagai jembatan. Ada satu kata kunci yang kita bisa ambil dari kisah itu, berarti betapa produktifnya para ulama pada saat itu. Sungai yang begitu luas, begitu dalam bisa dijadikan dangkal oleh buku, kemudian bisa dilewati. Itu adalah apa yang terjadi pada zaman Baghdad. Seperti itu. Jadi pahami.
Bisa, Bisa. deket yang ngedengek Nah, sanes daringnya. harus dari. asa ngaji ya nama ya Selina. Kemudian di antara tips sukses dari histori ada peradaban Islam zaman dulu, karena banyaknya tulisan itu, di antara sebabnya yang pertama, satu yang kita bisa tanamkan di dalam diri kita, bahwa mereka ketika menulis suatu kitab atau buku, mereka menggunakan hati mereka, maksudnya mereka ikhlas gitu. Maka dalam buku-buku, khususnya buku-buku keagamaan, kita bisa menemukan di dalam di awal buku, di sampulnya Al-Fakir. Jadi misalkan namanya Al-Falah gitu, jadi dia tuh membubuhkan nama Al-Fakir di depannya. Al-Fakir kan kita sudah tahu, Al-Fakir itu lekat maknanya dengan miskin gitu. Jadi dia itu mengatakan bahwa dia itu miskin, padahal dia bisa membuat suatu kitab yang begitu tebal gitu. Berarti keilmuannya sudah tidak diragukan. Namun tetap saja dia menggunakan Al-Fakir. Dan memang orang yang ikhlas terus membuat buku, dikatakan orang-orang mengatakan akan lebih mudah terserap oleh kita. Kita bisa merasakan kehadirannya gitu dengan membaca bukunya. Dan memang Ana juga pernah merasakan hal seperti itu gitu. Bukan hanya perkataan orang tanpa landasan, memang kenyataannya seperti itu ketika membaca buku yang memang si pembuatnya memang ikhlas gitu, dengan ijtihad dan dengan kesungguhan, seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya manajemen waktu dari para ulama. Bahkan ada ulama yang dia itu tidak tidur kecuali menulis 35 lembar. Jadi setiap hari sebelum tidur, kalau belum beres dia tidak akan tidur. Bahkan ada yang menulis 40 lembar. Yang terakhir, kenapa mereka bisa produktif dalam menulis buku? Ya karena pemerintahannya itu. Al-Ma'mun Khalifah Abbasiyah sangat memberi apresiasi kepada orang yang memiliki keahlian untuk menerjemahkan sehingga ditukar dengan emas. Nah, itu adalah bentuk apresiasi. Maka dengan dengan tips ini mungkin kita bisa gunakan mungkin di ikamata gitu. Jadi satu ikhlas gitu. Jadi ini bukan obrolan-obrolan yang kosong kita datang terus kajian kita pulang. Namun harapan saya khususnya ya kita mencoba dari hal yang kecil, bagaimana dan meniru ada yang disebut apa sih, ATM apa ATM Amati tiru modifikasi. nah seperti itu, amati tiru modifikasi. Jadi kita meniru zaman-zaman brilian dari peradaban, sehingga kita ya mungkin seperti yang kita seperti olok-olokan, seperti candaan, ikamata adalah awal dari peradaban kan. Ikamata nawan gitu, cuman tidak mustahil, bukan hal yang mustahil. Kemudian kita tidak hanya meniru orang muslim saja. Wah, kalaulah ada di orang kafir sesuatu yang baik, kenapa tidak kita tiru? Banyak kita dengar negara-negara maju ya berbanding lurus dengan budaya baca dari warganya. Di Finlandia ternyata ya budaya bacanya sungguh sangat luar biasa. Finlandia, terus Swedia, kemudian Belanda, Indonesia, Australia. Nah, jadi ada lima negara yang memiliki budaya baca sangat tinggi. Ada 5. Nah, minimalnya gitu. Nanti Indonesia itu mereka jadi ke-6 gitu. Sekarang Indonesia ke berapa? Katanya menurut Indonesia teh naon? Menurut data UNESCO, Bisa. 0,00 hiji berbanding 1000. Saya juga siapa sebagai duta baca Indonesia. Dia mengatakan budaya bahasa Indonesia teh, budaya bacanya teh ranking sabaraha gitu, di bawah gitu. Ya dengan hadirnya Ikamata. Dengan hadirnya Ikamata mungkin bisa mendongkrak Indonesia gitu. Kenapa tidak ya? Makanya bisa jadi. bisa. Sangat bisa dan memungkinkan. Sesuatu yang mungkin ketika kita mengatakannya kepada orang di luar sana, mereka akan tertawa gitu. Namun tidak menjadi hal yang perlu kita kita takuti yang mereka tertawakan, karena kita adalah penggeraknya gitu. Pemberani luar jadi kesedihan. Ada kesedihan. Jadi kan kesedihan. Karena yakin.
Ya nah, kalau misalkan kita yakin berarti kan. Ternyata keunikan dari negara-negara maju seperti ya yang tadi yang 5 Jepang. Mereka itu ketika lahir, anak baru lahir, Baca buku. wah. Sana tuh macam-macam. Masa Jadi kita ketika mereka baru lahir, jadi pemerintah itu sangat mendorong untuk supaya si anaknya sejak sedini mungkin mengenal buku. Maka ada bingkisan selain baju dan peralatan bayi di dalamnya ada buku bagi orang tua dan anaknya. Itu anak yang baru lahir di beberapa negara, diantaranya tadi Finlandia, Belanda. Terus di Jepang kita saya bacanya dari buku gitu. Jadi saya berkeliling dunia melewati buku bahwa di Jepang ternyata ketika menunggu bis mereka membaca buku. Kan di Indonesia ya mungkin baca, cuman kita tidak mengetahui apa baca apa gitu. Baca Wattpad. Sehingga didesain buku-buku Jepang itu didesain lebih kecil dan lebih ringan, sehingga bisa dibawa kemana-mana gitu. Namanya disebutnya kuteb. Kalau bahasa Arabnya kuteb, jadi kuteb buku kecil, buku sako gitu. Dan desain lebih kecil. Ketika negara-negara maju seperti Finlandia, Swedia, ketika lahir diberi bingkisan buku, maka orang Indonesia ketika lahir sudah diberi Utang. utang 22,5 juta. Terus pencapaian sangat luar biasa. Dengan 22 juta bisa membeli buku kan? Itu Indonesia berarti lebih maju dari orang lain gitu. Jadi perkembangan setelah dipimpin oleh Jokowi saya apresiasi. Ayo, jalan video. Video masukkan. Kan dia saya dipotong. Kemudian Itu baik kata fakta amat tuh. apa? Kritik Hmm, lagi penjara. Terus Santai. terus durasi pinjaman buku di perpustakaan Indonesia paling 1 minggu mungkin. Ketika kita meminjam ke perpustakaan 1 minggu itu juga maksimal berapa buku? 3 kan? 3 buku. Di mana di Swedia kita boleh mengambil 50 buku dengan durasi lama 6 minggu. Itu diantara kelebihan negara maju dengan budaya bacanya. Bahkan diwajibkan membaca buku sebelum belajar dan setelah belajar. Itu diantaranya mungkin. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih lanjutnya kita akan diskusi tentang ya buku, nanti mah akan diskusi buku gambar, terserah ada. Ini judulnya kan buku gitu. Jadi tidak menjadi masalah. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Pala yang telah menyampaikan materinya tentang buku. Ya tadi dikatakan oleh beliau bahwa negara Masuk kan? bisa dibenarkan. Iya nanti dia kamera. Kata beliau Indonesia itu paling rendah gitu kan. Bisa dikatakan paling rendah daripada negara-negara yang tadi disebutkan seperti Belanda, Swedia, Finlandia, Jepang dan yang lainnya. Karena ya daya minat membacanya ya kurang karena Indonesia lebih apa ya? Orang Indonesia itu lebih ingin bermain daripada mencari ilmu. Ya termasuk saya. Karena dari budaya. Karena dari budaya. Dan budaya. Budaya nenek moyang. yes, nah dengan yang saya harap dengan tadi saudara Pala sampaikan tentang buku, kita ya terbangun untuk membaca buku kembali ataupun yang tidak pernah baca buku mencoba untuk baca buku karena asli saya merasakan sendiri gitu asiknya dengan membaca buku walaupun ya kata orang lain lebih baik membaca buku yang ada gambarnya ya gak apa-apa itu karena saya juga membaca buku dari komik novel kemudian ya ke ilmu seperti ya tadilah Aikan Ukitamanya bisa Ya kita teh buku bukan buku. Ada buku. Ada bahasa. Nah dari kajian ini yang saya harapkan itu ya karena kita butuh informasi ya untuk menyamakan persepsi gitu kan sehingga tadinya bisa dan setelah tadi disampaikan bisa saja sekarang mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin didiskusikan ya silakan.
sebelumnya saya ingin menambahkan ada satu kisah yang unik. Eh, Namanya Utsman bin Jahid. Saya lupa lagi kapan hidupnya, cuman dia pernah di apa ya? Dia teh seorang kutu buku. Kemudian diolok-olok oleh temannya. Apa sih antum bergelut dengan buku, bukan tidak pernah bersosialisasi, namun dia itu selalu sibuk dengan buku. Maka dia menuliskan sebuah bantahan karena si orang ini mengatakan tidak penting, buku tidak ada manfaatnya. Ternyata dia menuliskan bahwa saya hidup dengan buku, kemudian buku itu tidak pernah tidak pernah salah, kemudian buku itu adalah teman yang tidak pernah menghalangi, kata dia. Kata beliau, buku itu adalah sesuatu yang tidak pernah menghalangi. Beda dengan teman. Coba kita bisa mengambil satu contoh misalkan. Ketika kita misalnya ngobrol sini, terus ada salah satu teman kita yang akan berangkat. Saya pulang dulu. Kemana itu? Kan dihalang-halangi gitu. Namun buku, ketika misalkan kita akan berangkat, kita baca, kemudian kita akan berangkat, tidak pernah buku tidak pernah kita melihat cium, Pernah minyak duit ibu mah. tidak akan pernah kita. Bahkan ya ketika itu hal yang bagus, ya pasti buku akan mendukung, walaupun bukan secara zahir akan menyuruh, tapi seperti itulah hakikat buku. Kemudian buku itu tidak pernah membenarkan, jadi tidak pernah menghiasi, kata beliau. Maksudnya ketika perbuatan kita salah, buku tidak akan pernah mengatakan karena kamu yang mengerjakannya kamu jadi benar. Misalkan Sophie mencuri misalkan, kemudian Sophie itu baca buku tentang mencuri, ternyata karena si buku itu tahu yang membacanya Sophie yang baru sudah mencuri, jadi berubah tulisannya tuh, jadi mencuri itu boleh, halal, wajib. Bahkan tidak akan kita menemukan hal yang seperti itu. Mungkin lebih lanjutnya silakan. Atau mungkin bisa saling berbagi pengalaman tentang interaksi masing-masing dengan buku, apa yang kita rasakan gitu. Terus jujur ya, saya memulai buku dengan awalnya ya suka novel gitu. Bahkan ketika melihat novel pertamanya, saya membaca novel Ayat-Ayat Cinta 2 yang di mana di cerita nanti pamflet. cerita nanti di mana gitu latar. Cuman memang sangat menarik karena memang yang dikarang oleh Habibur Rahman El-Siroj itu kan novel pembangun ruh juga kan, sehingga alhamdulillah ini bukan bentuk tapi adalah bentuk tahadus, mengatakan nikmat bahwa dari membaca memang sungguh sangat luar biasa. Saya bisa menghatamkan yaitu novel gitu 3 hari, dalam 3 hari, yang jumlah halamannya 700 kurang lah. Yang kalau saya secara sejarah saya tidak pernah menghatamkan satu buku tebal itu dengan mudah. Namun itu seperti seperti tangga gitu. Kita membaca sesuatu yang memang kita suka terlebih dahulu, mungkin kita akan bisa membaca seperti gila bacanya ulama gitu, bisa membaca satu hari adalah satu buku gitu, kitab tebal dengan 1000 lembar mungkin. Gila baca dan juga gila menulis. Gila baca itu. Kemudian saya teringat lagi dengan materi ini. Apa yang dikatakan gila baca dan gila menulis. Betul. Karena ulama itu tidak hanya membaca, tapi dia pun menulis ya, seperti itu. Bagaimana beliau bisa menulis kalau tidak membaca, sedangkan membaca adalah salah satu bisa dikatakan masuknya ilmu dari membaca gitu. Istilah Arab mengatakan faqidus syai' la yu'tihi. Faqid itu orang yang kehilangan sesuatu tidak akan bisa memberinya. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberinya. Saya memiliki kertas ini, ada kemungkinan saya bisa memberikannya kepada Anda. Namun ketika saya tidak memiliki, saya tidak akan memberi. Begitupun dengan ulama, mereka tidak akan bisa memberikan ilmu kalau mereka tidak mempunyai ilmu. Mereka bisa memberikan ilmu karena memiliki ilmu. Ya salah satunya membaca. Seperti itu. Semoga menjadi dorongan bagi kita. Bisa ditindaklanjuti, mungkin Ikamata mewajibkan setiap anggota, ya khususnya yang inti seperti kita misalkan, yang kita awali misalkan 1 bulan, orang luar negeri 1 minggu 1 buku, kita targetkan 1 bulan 4 buku misalkan.
wajib. Kemudian kita mengadakan jadwalkan anggota Ikamat itu pergi ke perpustakaan, misalkan Pusdikda gitu. Kita 1 hari, jadi judulnya 1 hari di perpustakaan. Nah ketika sudah beres kita ngumpul dan apa yang saya baca kita baca gitu. Itu mungkin. Terus Membaca namanya. Saya oke, jadi si sukma saya tuh menjadi estetik. Masukkan ada dia. Sukma saya tuh menjadi estetik gitu. Jiwa saya itu menjadi indah ketika membaca. Karena ya contoh kecil lah ketika saya nyentuh caption ataupun karena tentang puitis, karena itu saya membaca. Banyak orang yang bertanya kenapa sukanya jika gitu. Lainnya karena dengan membacanya jika bahasa buku bisa gitu kan. Jadi bahasa anu can pernah apa kurangnya di buku mah aya. Pasti aya. Nah eta geunah ada baca buku. jadi gaul ngobrol kayaknya. Nya asli jadi gaul, Jadi bahasa-bahasa bobot gitu. gitu kan. Jadi begitu ke hati. Semakin tidak dipahami itu menandakan itu gila baca gitu. Nah, dengan membaca buku kita bisa sombong asli. Yang membaca buku mah orang bisa sombong. Sombongnya sombong ilmu gitu kan. Batur ge tertarik gitu kan, lain maksud orang sombong teh lain sombong tapi mesangkan ada orangnya bisa sih ke siga mana gitu kan. Kan bisa dengan sombong itu. Karena kan kata Muhammad Hatta, kumaha sih? Boleh saya di penjara tapi asalkan dengan buku gitu. Jika tadi di kamar mandi gitu kan. Orang minimalnya gitu kan sabulan sabuku ataupun 2 bulan sabuku tenan naon. Asalkan ya emang sehari bisa baca buku walaupun salembar ataupun saya itu kan sabaris kana sakaca nah gitu. Walau baik itu novel, komik, yang penting bisa baca buku. Karena ada orang lain yang bertanya kepada saya, "Jadi kumaha sih cara hayang urang rajin baca buku?" Ci saya teh bodoh. Mun bodoh pasti baca. Kudu ngerasa bodoh. Kudu ngerasa bodoh pasti baca. Palingan orang pinter. Ini pinter kan rasa pinter kita baca buku. Pinter jadi kita baca buku gitu kan. Nah, yang saya ge nya belum karena nya meureun ngaranna beda gitu kan. Urang teh emang sok ngarasa pinter gitu kan. Nah, saya kira bertanya gitu. Selain saya merasa bodoh untuk bisa membaca, kumaha sih cara mimiti baca hayang bisa maca gitu. Hayang minimal ini juga tadi sakaca baca gitu sehari walaupun itu novel, walaupun itu maksudnya penting mah kapahami itu diapalkeun gitu kan. Karena membaca buku novel saya ge bisa gitu juga tadinya karena novel mah nya kumaha nya beda jeung ilmu mah sakaca teh kudu bolak-balik kan bahkan bisa saminggu gitu kan bolak-balik kudu paham pisan. Aya eta mah nya sepinta juga tadi ringkasanna bisa gitu. Kepahamnya tenan naon. Pahamnya tenan naon aya novel mah gitu. Nah, kumaha carana selain orang bisa ngerasa bodoh, di kumaha carana Tips. Nah, yes. Trik. Anu ku ana rasa sebelumnya memang ana membuat tema buku bukan berarti saya sudah memasuki gila buku gitu. Karena tujuan ana sendiri itu membawa tema ini ya kita bersama-sama gitu. Ketika saya tidak bisa sendiri, biasanya yang menjadi permasalahan ketika sendiri ya bosan gitu, tidak ada. Ketika kita sudah tinggalkan, tidak ada yang menahan gitu. Namun ketika kita bersama-sama, mungkin ketika kita karya maca teh ada orang mengingatkan gitu, itu kamu keren di dia, kita harus terus baca dan sebagainya gitu. Nah, yang saya rasakan gitu ya selain tadi kita tuh memang harus merasa bodoh gitu. Karena kalau kita tidak merasa bodoh ya bagaimana kita mau, itu yang pertama. Terus istilah bagi orang yang bodoh, dia tuh bodoh tapi tidak merasa bodoh, ada satu istilah bahwa dia itu rajulun yadri annahu la yadri. Nah, itu tak pengertiannya bahwa dia itu orang bodoh tapi dia itu tidak tahu bahwa dia itu bodoh. Istilahnya itu jahlul murokab. Jadi murokab itu pangkat 2 gitu. Ya itu bodoh, tapi itu nyadar itu bodoh gitu. Kalau bodoh standar mah misalkan, tapi tahu ibu kota ibu kota misalkan ibu kota Belanda misalnya tahu nggak? Kalau misalkan tidak tahu, dia cukup mengatakan saya tidak tahu. Saya itu jahlun basit. Jadi tidak tahu gitu. Memang tidak tahu. Namun ketika dia mengatakan
oh saya tahu, tapi dia tidak tahu. Kemudian dia mengatakan Bandung ibu kotanya. Itu murakab itu yang pangkat dua itu seperti itu. Jadi itu tidak merasa bodoh gitu. Tingkat Bukan paling bisa hina gitu. Jadi tingkat dewa gitu, bodoh tingkat dewa kata Toloyo. Yang kedua ya buku yang kita memang gemari gitu. Seperti ya novel, bahkan ya novel mah mungkin di antara sebagian orang di luar sana ada yang belum mengetahui betapa lezatnya gitu membaca novel gitu. Karena mereka sudah membayangkan setiap buku itu susah. Mungkin ketika mereka sudah membaca novel, dari sana ada pikiran mereka terbuka, oh, ternyata mudah. Jadi mereka itu melewati tingkatannya gitu. Ketika mereka ya tentu saja ketika dia orang yang tidak pernah membaca buku terus membaca kitab fikih dengan mazhab-mazhab, ya wah ini kesimpulannya kitab ini seperti ini semuanya gitu. Namun ketika mereka naik dulu suka dulu dengan novel, oh mudah ternyata memahaminya. Naik lagi kepada kitab-kitab buku seperti Salim Apila kan bukan novel, tapi di dalamnya itu ada dimasuki nasihat-nasihat. Kemudian ya tingkat lebih meningkat gitu. Syukur-syukur kita bisa langsung kepada pembahasan yang wah gitu. Itu diantara yang saya rasakan gitu tentang hal ini. Mungkin ada katanya misalkan ada apa ya trik yang menurut saya gitu ya, tips saya kan jadi di dalam rumah misalnya isi buku di rumah di tempat yang paling sering kamu jumpai. Contohnya sehingga saya kamarnya saya di kamar lain karena saya nggak di kamar gitu selain di ruang TV karena dahar saya sering di kamar. Nah saya di kamar tuh banyak gitu kan buku. Nah jadi ketika saya banyak bisa full pisan main HP gitu kan paling lila 2 jam ataupun sejam lebih lila ke buku karena dengan disimpannya buku di tempat yang kita sering teh oh berarti ninggalin imannya orang tadi baca lemari dibulukan gitu kan tidak nyata jadinya selain jika tadi saya mah menyempatkan buku di tempat yang paling sering anda kunjungi gitu dalam rumah. Mungkin yang lainnya gimana dari anda sendiri? Sedikit yang ingin saya tanyakan. Kalau dulu kan buku itu hanya berbentuk supah, kemudian berbentuk kertas. Namun sekarang kan buku berbentuknya sudah digital. Jadi orang itu ketika punya HP, tak lantas dia membuka sosmed. Bisa jadi seorang ketika membuka HP itu orang itu sedang membaca di di media digital. Kayak misalkan di pemerintah ada yang namanya Ipusnas, itu perpustakaan nasional untuk membaca buku. Di Jakarta juga ada, di Jawa Barat kalau nggak salah ada, cuman kurang tahu. Jadi intinya gini, dari yang saya pahami atau yang saya rasakan membaca yang buku kertas dengan yang buku digital itu kan sedikit beda ya, walaupun tetap sama. Misalkan buku yang saya baca itu tentang A, saya baca di buku kertas dan saya baca di digital, ternyata berbeda berbeda rasa. Nah mungkin saya ingin tanyakan apa sih kelebihan masing-masing dari buku digital dan buku kertas itu seperti apa menurut Kang Palak sendiri? Gede ya? Bisa kena puterin mana? Secara isi memang sama gitu. Cuman bedanya II saja gitu. Elektronik gitu. Namun masih dari apa yang saya baca dan apa yang saya rasakan ketika anak punya buku yang berbentuk file gitu. Saya nggak loba ya justru loba banget tadi dibaca. Untuk PDF memang saya rasakan kekurangannya kelebihannya bisa dibawa kemana-mana dalam jumlah banyak PDF. Kekurangannya yang saya rasakan bisa ngebahas apa enggak? Balik ngebahas. Itu nanaon kan bisa. Apa rek bahasa kana ngebahas? Bade. Iya, sok pegang. Sok we. Kan Imam diskusi santai, Pak. Santai. Kita Bade bisa rame teh. Ya, orang mah ngopinya ngobrol pintar ya.
Jadi tadi mas sebetulnya mah di banner di pamflet bukan pemateri pemantik saja. Tapi kan pemateri mah seperti sadamin kan sajam. Dan seharusnya mah mas berapa 20 menit atau 15 menit. Nah, secara apa ya pengalaman memang tidak enak di mata gitu. Tidak enak, clear. Kemudian saya tidak pernah merasakan kenikmatan membaca di HP gitu karena ya memang ada kekurangan di sana. Kemudian dari segi apa ya, ada sebuah artikel yang pernah saya baca di dalam nanti ketika kita membaca di dalam HP mungkin kita bisa fokus 15 menit. Kemudian selanjutnya karena ada notif ini, di atas. itu salah satu hal yang mengganggu kita. Memang diam untuk satu kali memang, tapi untuk dua kali mungkin ini orang ini misalkan dibaca Orang itu yang dicintai. orang yang dicintai kita masukkan ke WA kan di WA itu bukan WA itu tidak satu orang kan tapi seluruhnya ada status ini buka terus kan keasikan gitu kan itu salah satu kekurangannya dan tetap dari segi apa ya segi kelebihan dari segi kita enak membaca ya tetap kita buku-buku asli gitu namun bagi orang yang suka membaca di elektronik tidak menjadi masalah seperti itu. Pandu Nah, kayaknya Pandu. Jelas emang gitu. Ai di PDF gitu kan di HP mah masih banyak. MB bisa banyak dan bisa dibawa kemana-mana. Dan beda dengan buku PC. Buku PC mah emang lebih enak walaupun emang tidak bisa dibawa-bawa ya bisa perkecil kayak tadi gitu kan misalnya bukunya dari buku 1 kena halaman 200 jadi 300 itu beletiko gitu kan tapi kan emang lebih enak karena buku PC gitu daripada buku elektronik. Nah, saya ingin menambahkan bahwa kapelan permasalahan di Indonesia tadi kan dijumel lah terkait minat baca yang kurang. Karena di Indonesia sendiri ketersediaan buku itu cukup jarang ya. Kayak di sekolah-sekolah sangat sedikit sekolah yang mempunyai perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap. Kalaupun lengkap, si siswa tidak didorong untuk membaca buku. Toh para guru pun kadangkala kualitas membaca ataupun kualitas banyak membaca sangat kurang gitu ya. Aneh nggak tuh? Jadi sebenarnya orang Indonesia itu pintar. Ketika bermain mereka bisa sambil belajar. Ketika mereka membaca, kadangkala apa yang mereka baca itu bisa langsung dihafal. Cuman permasalahannya tadi ketersediaan yang kurang. Seperti perpustakaan daerah kan di kita masih cukup jarang ya perpustakaan daerah yang menyediakan buku-buku gratis untuk dibaca. Kalau ada pun hanya ada di perkotaan. Jadi untuk tingkat desa saya rasa masih minim. Nah, itu pun kalau Indonesia mau untuk memajukan kualitas baca yang dahulu itu menyediakan buku. Kayak misalkan tadi bahwa simpanlah buku itu di tempat yang bisa dijangkau ataupun di tempat yang terdekat. Bagaimana kita mau menyimpan buku di tempat yang dekat sementara kita saja tidak punya bukunya. Jadi orang Indonesia itu mau pirakunya batur hayang minum bodoh gitu kan. Indonesia juga ingin berkembang dengan buku. Cuman cuman keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita berkembang. Nah, mungkin ke depan kalau bisa dan saya rasa memungkinkan bahwa Ikamata itu menyediakan buku kayak misalkan disediakan di sekolah kalau di orang luar kayak buku keliling gitu kan ataupun di kayak misalkan kita lihat di berbagai media ada orang-orang yang mereka peduli terhadap minat baca. Mereka ketika ada yang dagang misalkan mereka itu ketika dagang mereka sambil membawa buku. Terus ada juga yang emang menyengajakan untuk membuat perpustakaan keliling dengan motor mereka, dengan apa yang mereka punya. Jadi ternyata anak-anak Indonesia itu tidak seperti yang diceritakan orang bahwa orang Indonesia itu kedul ataupun kurang dalam minat baca. Jadi
hanya apa ya, kurang dari ketersediaan buku. Nah mungkin tadi ke Bapak pemerintah bisa disediakan. Oke. Iya. Karena orang Indonesia tidak mau berangkat Berangkat haji. ke perpustakaan. Maka dari itu kan juga ada satu kajian, bukan kajian, ada apa ya, agenda rutin Ikamata gitu mengunjungi 1 hari bersama Pusdikda gitu, misalkan. Bersama apa? Pusdikda. Nah, kemudian ada suatu yang unik dari negara Jepang. Mereka itu si toko-toko itu ada satu istilah, saya lupa lagi, cuman intinya mereka itu membiarkan pengunjung itu hanya membaca sampai malam. Ada istilah, jadi mereka boleh membaca kapan saja ketika malam. Seolah-olah mereka akan merugikan karena datang hanya untuk membaca. Namun ternyata kecenderungan orang Jepang itu mereka datang bukan hanya untuk membaca, tapi mereka itu ada kecenderungan untuk membeli. Ya udah mau baca malah parah tuh. Masih membeli gitu. Bukan seperti jadi mereka itu diberikan kesempatan untuk membaca sepuasnya. Ketika mereka tertarik dengan buku, Jadi ada satu program pemerintah, jadi si toko itu membolehkan hanya untuk datang untuk membaca, dibuka dan sebagainya. Kemudian ada negara yang tadi negara maju tadi, ada sebuah gerakan yang dipopulerkan oleh artis Inggris bernama Emma siapa gitu ya. Itu asalnya gerakan dari Swedia atau Swiss gitu. Gerakannya itu mereka menyimpan buku di tempat-tempat umum gitu, seperti halte bus dan seperti ya di stasiun, dan ditulis sih apakah kamu mau baca buku ini. Kemudian mereka mengambil gitu. Itu adalah salah satu dari negara maju bentuk program mereka. di Bandung nggak ya kan di taman musik buku, iya. Oh ya, nah gitu kan. Entar kesana lagi ya kan, karena disediaan buku di Bandung, oke, disediaan buku tidak kumanya tidak daya minat baca kan kajelang mana, jadi seetik tidak aku kenal nepi ka bulukan ataupun nepi ka ieu gitu. Jadi si buku si pemerintah ataupun saat menyimpan buku di dinya teh ya daripada tadi baca nih kurang dibaca. Ngerasa lebaran ya. Nggak salah bahas soalnya kan di taman musik itu kan salahnya apa disimpan di taman musik. Nah salahnya nah disimpan di taman musik. Taman baca? Kalau taman baca. Kan dulu lagi taman musik. Jadi bermusik gitu kan. Kebanyakan orang itu bermusik. Ya kayaknya juga tadi kan yang perpustakaan. Mungkin saya mah misalnya ataupun ya dari rumah ataupun kayak ibarat PDF buku naon ya dibaca atau kumaha ya. Sebulan kemudian kita presentasi buku dibacain walaupun tamat mungkin itu sebulan presentasi gitu. Misalnya yang ini bab 1 ataupun novel kisah ini aja. Oke, bisa misalnya kun mulai itu membaca sarua begitu caritan dari diskusi gitu kan beda. Kesimpulannya pun beda gitu kan. Tak kayak saya teh sebulan sekali teh, ini maksudnya teh, itu aja misalnya baca buku ya kudu sarua bareng, mungkin pas sebulan kemudian presentasi oke, buku tentang iya, erek tamat itu berarti presentasi. Misalkan taman. Sebetulnya satu buku memang suatu yang tidak berat sebenarnya. Menurut sadar mah gitu. Melihat orang-orang di luar sana mah kan sudah sekitar usia 0 5 ke bawah itu ada program 1000 buku sebelum usia masuk SD. Bayangkan kan kita tidak pernah tergambar di negara kita. Satu buku untuk orang dewasa mudah bagi orang yang sadar bahwa dia itu bodoh gitu katakanlah tadi. Enggak sih gaya lah. Tiga ayah saya bermawa saya kan ya hiji orang emang orang Kalimantan. Ujung tikar bayi lah sih dia teh ya biasanya kecil tuh emang orang tua lagi aktivis bapak aktivis gitu jadi ke bawah gitu sehari tapi kayaknya sehari meyakin 10 buku hungkul ayo apa ya hungkul sehari 10 buku saya teh mbak emangnya ayo nama lain diapalkeun tapi dipaham tapi teuing kunaon tapi kak
Apa di hidayah pakai halaman nanti ke paragraf nanti belah mana apa itu sama sepenuhnya. Sama aja. Jika adi hidayah gitu kan ngerti nggak jelas gitu kan halaman sakit apa nunggalnya bisa disebut gila buku gitu kan banyak orang bisa gitu Minimal pernah baca daftar isi. nah asli Tadi ketika ditanya, "Ada apa isi buku ini?" Tahu. Ah. Apa? Pernah baca intisal di belakang saja. Ayah kan gitu kan. Jadi langsung banget dia ini lah. tapi kan naik ke buku bacaan naik ke lah naik mah terus Itu teteh didinya masuk kalian. Kan ini mah bentuk presentasi. Jadi kumaha teh pengalaman baca buku sampai sekarang? kan pernah ulah kamu pasti Angin pernah video. ya. Wajibnya jurnal wajib. Ya jurnal wajib. Mah harus dipaksa untuk membaca. Nah, emang bener sih, udah 3 kisah non amat alasan gitu kan ketika dia ngajarkan cucu untuk membaca dipaksa untuk dikunci di dalam perpus mau tidak mau suka tidak suka kan apa yang dia lihat satu hari itu kan buku otomatis harus Iya. memaksakan untuk membaca. Mama Data, saya ingin di penjara. Pengalaman saya pun dipaksa ku di cabang seorang ya so baca buku di kosan mana iya bukunya buku iya baca dikunci saya di luar mau HP tadi berena naon kosong mereka cai hese kudu maca terus tapi ketika mereka ya makan dulu tergeledah gua beak di 5 menit makan udah kunci lagi baca buku saya sampai satu detik baca buku ilmu mereka nggak ada kerasa bisa tapi benar sih ketika emang gitu saya jadi terus-terusan bisa orang gitu di nantinya bisa orang buku ilmu sampai bisa gitu asal naik ya saya kan kemarin dipaksa tapi lebih kalian aja naik ke naik karena hanya dengan tadi ya dengan paksaan deh gak lain maksa teh lain maksa kita Buat keburukan kan. Akhirnya bersuara teteh setelah sekian episode jangan kamu digeger-geger kok gitu pula kan pemantik. Iya, pengamat. Pengalaman merah aja. Sok. Alhamdulillah kajian bulan perdana ini bersama saudara Nurpala telah disampaikan dan Cukup menarik. kan cukup menarik karena ya asli bukan apa Tidak bisa diungkapkan. Saking menariknya. saking menarik lagi gitu. Nah, terima kasih yang telah datang gitu dan telah menyempatkan Apa? waktunya. Siapa yang di belakang? Hello. Nah, saya harap untuk kajian kedepannya bisa hadir khususnya anggota Ikamata dan umumnya kepada seluruh santri atau alumni. Dan jadwal di bulan depan itu ketua umum Ikamata saya pun Rizwan Hidayat. Terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.